Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada informasi terbaru terkait kasus Vina ya. Makin kesini banyak kesaksian baru ya. Kali ini kesaksian baru dari sahabat Vina, yaitu Widya dan Mega. Di malam kejadian itu mereka menceritakan alur ceritanya menurut pandangan mereka ya. Karena mereka sebelumnya bertemu Vina juga katanya. Ya, banyak juga spekulasi kalau bilang Vina sama Eki itu masih hidup. Ya, menurut kalian bagaimana? Coba komentar di bawah ya. Kita tonton video lengkapnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe di channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Dia cuman bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Karena masalah. Di saat yang ketemu malam minggu itu dia keadaannya lagi putus sama si Eki. Pas saya lagi teleponan sama si Pina, karena dia ngajak main dulu tuh, pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Pina itu SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu? Ya, jam 10. Sama saya terbalas lagi, Pak. Enggak, asok kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, enggak lama kemudian, hitungan menit, enggak menit, Pak. 5 menit kemudian dia telepon. Berarti udah dari jam 10 jam berapa? Iya, jadi SMS itu agak jam 10 lebih berapa, lebih 5 menit, lebih sedikit aja Pak. Habis SMS begitu, nggak kemudian lama si Pina nelpon. Ini belum datang dulu Pak. Pas begitu dia nelpon, kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Pina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Aku bilangnya enggak, kamu aja bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Kamu lagi sama siapa di ini rame? Kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih ketemu sama si Eki begitu. Mbak Widi sempat nanya kamu nggak apa-apa ke Vina gitu ya? Kamu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki begitu. Jadi ceritanya itu udah rujuk tuh ya? Iya, udah rujuk. Jam 10-an lewat itu udah rujuk nih ceritanya. Baikan gitu. Nah pas itu dapat apa? Kalau orang ini mah story WA, nah tapi itu story BBM, status BBM. Banyak yang bikin status strip Eki RDN, iya, begitu. Eki RDN. Dalam kan emang udah celana dalam aja. Kalau dia mah dobelan lagi biar nggak kemana-mana kelihatan, dia pinjem yang segini, bukan hot pen. Satu pinjam dress, yang kedua pinjam hot pen tapi bahannya bahan kain. Sebut aja hot pen dulu ya. Iya. Itu ketat ya, hot pen ketat ya. Hot pen warna apa? Hitam. Kalau nggak ingat jangan bilang hitam. Kok tahu hitam? Punya saya Pak. Oke, 2. Apalagi yang dipinjam? Sandal juga. Jadi sudah hanya dress, hot pants sudah. Sandal juga. Maaf, tidak ada bawahan? Enggak. Oke, yang 3 sendal. Sendal warna? Bestinya Vina angkat bicara Mega dan Widi memberikan satu kesaksian yang mana kesaksian ini bertolak belakang dengan BAP yang dibuat polisi. Di jam yang sama kejadiannya berbeda. Menurut polisi di jam yang sama itu adalah jam 10 itu ada pembunuh dan pemerkosa, sedangkan menurut sahabatnya Vina tidak terjadi apa-apa, bahkan Vina sedang baik-baik aja. Apakah kesaksian bestinya Vina ini bisa menjadi novum baru? Sangat bisa, bahkan menjadi scientific evidence karena di sana penggunaan handphone di sana lah. Yang jadi masalah sekarang handphonenya itu dihilangkan atau disembunyikan oleh pihak kepolisian. Kenapa dihilangkan? Ya karena untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya, yaitu laka lantas diubah menjadi kasus pembunuh dan pemerkosa. Setelah saya mendengar cerita dari Mega dan Widya, saya jadi memiliki kesimpulannya begini. Jam 10 lebih, si Pina itu kan masih hidup dan dalam keadaan happy saat teleponan sama mereka berdua nih, Mega sama Widya. Nah, jam 10 hingga 30 menit atau setengah 11 menjadi waktu krusial yang konon katanya di waktu itu terjadi pembunuhan dan pemerkosaan hingga membuat Eki dan Pina meninggal dunia. Nah, kalau cerita yang dikatakan oleh narasumber ini benar, cerita Widya sama Mega itu benar ya,
maka bisa disimpulkan kejadian pengeroyokan dan pemerkosaan di jam 10 lebih itu tidak pernah ada, ya kan? Karena sempat teleponan kan, jam 10 lewat aja masih sempat teleponan kan. Nah, tanggal 27 itu kan si Pina itu kan minjem duit tuh 50.000 sama Widya kan, buat makan katanya begitu. Ternyata dia membeli Indomie dan pembalut. Nah, si almarhumah itu kan membeli pembalut, berarti otomatis lagi haid kan, atau menstruasi. Nah, dan almarhum itu saat keluar itu memakai celana hot pants, celana pendek yang sepaha gitu kan, tapi udah pakai celana dalam kan gitu kan. Nah, tidak mungkin juga kan diplorotin seperti yang dikatakan Pak Suroto, kan tidak pakai celana panjang, itu dia memakai celana hot pants, ya kan? Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya. Sesuai video yang saya stitch ini ada dua saksi baru yang muncul, yaitu Widya dan Mega. Ya, dua orang inilah yang disebut kakak Pina menjemput Pina pada saat malam kejadian. Ya, Mega dan Widya. Kalau kalian ingin nonton video full mereka, silakan di YouTube Bang Resa. Ya. Jadi begini, setelah saya menonton video fullnya, banyak orang berkomentar bahwa ini kecelakaan gitu loh. Banyak yang bilang ini kecelakaan. Namun untuk saya pribadi, bagi saya ini tidak murni 100% kecelakaan. Jatuh dari motor Eki iya, tapi kalau 100% kecelakaan murni saya kurang yakin. Ya. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, itu di video itu si Widya menghubungi Pina, menelpon Pina. Terus kata Widya, Pina nampak bahagia. Pina tidak sedih waktu ditelepon. Pina tidak minta pertolongan atau apapun. Ya, Pina nampak tertawa bahagia karena Pina bersama Eki. Terus si Widya juga bilang, Pina nampaknya berada di sekitar jalan raya bersama gerombolan teman-temannya. Ya, ada kata gerombolan atau ada kelompok teman-temannya. Jadi saya curiga gerombolan atau kelompok teman-teman Pina itu bisa saja mereka yang menganiaya Pina dan Eki. Jadi gerombolan itu, orang-orang yang kumpul bersama, tertawa bareng bersama Pina itu dan Eki itu harus ditelusuri. Ya, karena kata Widya, Pina ketawa bersama gerombolan teman-temannya. Bisa jadi gerombolan-gerombolan itu yang menyiksa dan membunuh Eki dan Pina. Ya, itu satu. Dan yang kedua, Pina bilang kepada Widya, aku lagi berada di Sumbar. Katanya berada di Sumbar. Pina bilang ke Widya. Nah, ini cocok dengan kesurupan Linda tahun 2016. Cocok, nyambung. Ketika kakak Pina bertanya kepada Linda yang kesurupan, kakak Pina bertanya kepada Linda yang kesurupan, adek dari mana dek waktu itu? Dari mana? Terus Linda yang kesurupan Pina bilang, aku sama Eki main di Taman Sumbar. Ya, tahun 2016. Linda yang kesurupan Pina bilang, aku dan Eki datang dari bermain dari Taman Sumbar. Berarti ini cocok dengan keterangan Widya dan Mega ini bahwa Pina berada di Sumbar. Berarti nyambung kesurupan ini dengan keterangan mereka, nyambung. Pina memang berada di Sumbar. Dan juga kesurupan Linda itu cocok dengan hasil otopsi dokter. Hasil cek dokter pertama cocok dengan kesurupan Linda. Tangan bagian ini patah, kaki remuk, kepala ini hancur, cocok. Jadi mohon maaf, saya curiga atas ini asas praduga tak bersalah ya. Saya curiga, jadi ada dua kemungkinan untuk Linda ini. Pertama, dia betul kesurupan arwah Pina. Ya, percaya nggak percaya, dia bisa saja benar kesurupan arwah Pina, itu satu. Atau kemungkinan yang kedua, Linda tahu sesuatu. Atau Linda mungkin berada di TKP, tempat kejadian waktu itu. Bisa jadi dua kemungkinan itu.
Itu aja, ya. Oke, itu deh videonya ya. Ya gimana menurut kalian ya? Ya banyak sekali ya bermunculan tanggapan tentang kasus Vina dan Eki ini. Ya netizen banyak, cuman satu mintanya ya CCTV dibukakan lah, itu aja sih. Itu yang paling kunci sih, karena itu tidak bisa direkayasa ya kan. Itu penting sekali harus dibuka sih. Dan gimana menurut kalian ya kan kesaksian dari sahabat Vina? Ya coba komen di bawah. Itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.